Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah bihamdi. Subhanallahil azim adada khalqihi ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa ala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Asatidatul Kiram ma'al ahibba al-mukarramun, para asatidah, tuan guru, para masyayikh, para ustaz, para kiai DKM Masjid An-Nur Islamic Center, Ustaz mewakili Ustaz Ahmad Syafi'i, jamaah ahla bunda ikhtal iman, sahabat-sahabat dakwah, subar-subuh berkah, suling-subuh keliling majlis al-dhikra. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, kesempatan pagi ini Allah perkenankan kita semua kembali bisa menikmati hidangan-hidangan Allah. Kita duduk di majlis dan insya Allah majlis ini pun dicatat Allah sebagai majlis taman surga Allah SWT. Semoga kenikmatan duduk dalam majlis taman surga ini menjadi asbab Allah ridha, mengampuni semua dosa-dosa kita. Allah angkat derajat kemuliaan kita. Allah sehat afiatkan lahir dan batin kita. Allah berkahi sisa usia kita. Allah berkahi hari ini, hari-hari setelah hari ini, sampai semua hari-hari berakhir di dunia ini, sampai semua kita menghadap Allah Azza wa Jalla. Semua kita dalam ridha, rahmat dan berkahnya. Salam dan salam semoga terus tercurah nikmat untuk Rasulul Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'un tabi'in, dan insyaallah semoga salawat ta'zim dan salam mahabbah Allah perkenankan pula kepada kita semua. Kita yang ikhlas dan istiqamah menghidupkan amal sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari kita, karena beramal ihya sunnah yang menjadi asbab nanti Allah memilih kita untuk dibersamakan dengan sesat yang sangat kita rindukan, perjumpaan juga pertemuan yang sangat kita nantikan syafaatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita hantarkan taklim kita dengan kembali untuk surah Fatihah untuk penulis kitab ini yang menjadi rujukan setiap kegiatan sumber sulit kita. Kita mohonkan kepada Allah menjadi ilmu yang penuh manfaat, yang mengalirkan jariah kebaikan yang membesar barzakh, dan termasuk untuk orang tua kita yang telah berpulang pada Allah, guru-guru kita yang mulia, dan semua keluarga besar tercinta kita. Allah bahagiakan dengan Allah ampuni semua dosa-dosanya. Allah terima semua amal ibadahnya. Allah catatkan namanya sebagai ahli surga yang Allah Azza wa Jalla yang berkumpul berhimpun bersama dengan Nabi tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memberkahi untuk semua urusan dunia dan akhirat kita. Alaiya al-Fatihah bil qabul wa tamami kulli su'in ma'mun. Wassallallahu insyaallah ila nabatina nafa'atan li kulli syarrin jalibatan li kulli khair lana wa li walidina wa li awladina wa li jama'atina wa li ahbabina wa liman haqqan alaina wa man ahsana alaina syukrulillah wa lakum al-Fatihah. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa fi 'ulumihi fid dharain. Kita lanjut makalah yang berikutnya, makalah yang ke-10. Wal maqalatul 'ashiratul, makalah yang ke-10, Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, dari Imam Hasan Al-Basri. Siapa beliau? Wa min qudama'it tabi'in. Beliau adalah satu di antara pembesarnya generasi tabi'in. Beliau pernah mendapatkan doa dari sahabat Umar bin Khattab
Dalam satu beberapa catatan tentang Umar bin Khattab adalah beliau pembesan yang wali Allah Azza wa Jalla. Banyak karamah diletakkan pada seorang Umar bin Khattab. Beralasan ketika Jibril memberikan kesifatan, memberikan penilaian terhadap Umar bin Khattab. Seandainya pepohonan di muka bumi ini menjadi pena atau pulpen, lalu lautan itu menjadi tintanya, laharas tubuh, aku tidak pernah sanggup menuliskan tentang kebaikan Umar bin Khattab. Kata Jibril ketika Rasul mengatakan sib an hasan Umar bin Khattab, wahai Jibril, tolong berikan penilaian atau komentar tentang kebaikan Umar. Saking banyaknya. Dan Umar bin Khattab pernah memberikan uluran doa kepada Imam Hasan al-Basri. Saya itu masih kecil, bukan siapa-siapa sebenarnya dari segi strata. Kita tahu bahwa Islam itu hadir, Rasul tercinta mengajarkan tentang persamaan hak, ya, tentang kemuliaan semua strata, ya. Kasta tidak ada di Islam. Dia adalah anak dari budaknya Zaid bin Thabit, ya. Zaid bin Thabit adalah satu generasi hebatnya Rasul Muhammad SAW, generasi emasnya Rasul yang menuliskan wahyu. Bahkan pernah istri Rasulullah Muhammad SAW, Ummu Salamah, ketika mendapati Hasan nangis tidak berhenti, dan boleh jadi itu adalah bagian dari mengalirkan keberkahan Rasulullah Muhammad SAW sampai kepada beliau, karena beliau tidak semasa dengan Rasul Muhammad SAW, tapi akan hidupnya sunnah-sunnah serta hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ummu Salamah mendengar tangisan Hasan yang tidak berhenti, kemudian mengambilnya, digendongnya, bahkan sampai menyusuinya. Imam Hasan al-Basri, doa Umar bin Khattab kepadanya ini menjadi varian doa kita. Kalau kita mendapati ada keluarga, ponakan, anak, cucu yang datang untuk didoakan, maka doakanlah anak itu sebagaimana Umar bin Khattab pernah mendoakan Imam Hasan al-Basri. Allahumma faqihhu fid-din, bukan wa'alimhu. Kalau wa'alimhu itu adalah doanya Nabi kepada Ibnu Abbas, ya. Wa ahbibhu ilan nas, ya. Ya Allah, berikan pemahaman agama yang baik pada anak ini dan berikan cintanya manusia kepada anak ini. Betapa akhirnya beliau adalah orang yang sangat kaya raya, pada seorang pembesar tabi'in yang dia punya garis kehidupan lebih kepada tazkiyatun nufus, memberikan garis pembatas, ya, terhadap kehidupan tasawuf. Dan beliau yang menghidupkan tasawuf. Bahkan, ya, dalam paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, termasuk Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kalaupun harus belajar tasawuf, kalaupun harus belajar ihsan, maka ambillah teori tazkiyatun nufus yang Imam Hasan al-Basri. Ya. Tidak ada garis ketika Ahlul Syekh Al-Imam Syekh Imam Hasan al-Basri Bahashim, ya, itu mengambil garis tasawufnya kepada Imam Hasan al-Basri. Di antara karena memang beliau sangat kuat dari Allah dunianya. Baik, saya langsung saja. Ini adalah makalahnya, satu di antara makalahnya Imam Hasan al-Basri. Tidak ada dalam kitab hadis, ya, karena memang beliau spesial. Yang menulis kitab ini adalah merekam jejak-jejak kalimat-kalimat indahnya para ulama-ulama besar. Apa kata beliau? Maktubun fit Taurat khamsatu ahruf. Tercatat dalam kitab Taurat itu ada 5 nasihat, ya. 5 al-jumal, artinya apa? 5 kalimat berhikmah, ya. 5 kalimat berhikmah. Innal ghaniyata fil qanaati ay al-iktifa'u bin nafaqah, ya. Sungguhnya ketercukupan rezeki, artinya kaya, itu fil qanaah, ada pada hidup qanaah, sikap qanaah. Kekayaan itu ada pada qanaah. Apa qanaah? Ay ar-ridha bil qismah, ridha atas pembagian Allah. Wasukunul qalb, hatinya tenang. Inda ada bil ma'lufat, walaupun tidak sedang punya finansial. Wa anna salamata fi afatil lisan fil usla ay al-khuruj al-mukhalidatil khalaq bil inqita'i, ya.
Dan sungguhnya keselamatan itu ada pada mengambil sikap uzlah. Seperti siapa? Pemberi ajaran uzlah pertama dan terbaik, Rasulullah Muhammad SAW, ketika menjelang usia 40 tahun. Beliau meninggalkan sampai 40 hari, meninggalkan rumah beliau, ya, berangkat sekitar 5 kilo dari rumah beliau bersama Khadijah itu, rumah yang dibangun untuk menjadi tempat tinggal beliau bersama Khadijah, bergerak menuju ketinggian bukit atau Jabal An-Nur sekarang disebutnya. Di sana ada sebuah gua yang bernama Gua Hira. Uzlah adalah praktek pertama, praktek keberagamaan seorang hamba Allah yang ingin membuat garis tegas dengan kehidupan dunia beliau. Uzlah, dan apa yang terjadi? Bukan di akhirnya Allah pendarkan cahaya berkilau di atas bukit Gua Hira. Saya membaca satu risalah sebagai Nusrat Haji Hidayat ketika beliau memberikan alasan kenapa Rasul harus mengambil Gua Hira. Ada banyak gua di sekitar Mekah itu, termasuk Gua Tur. Tapi kenapa Gua Hira? Ternyata gua itu adalah dipilihkan oleh Allah untuk seorang yang tercinta Rasul Muhammad SAW untuk beruzlah, bertahanus, ya. Orang hidupnya itu meditasi, dan amal meditasi amal yang cukup tua sebenarnya, setua usia manusia. Orang-orang Hindu, orang-orang Buddha itu mereka melakukan sebuah meditasi. Rasulullah Muhammad bukan meditasi dalam paham mereka, ya. Karena kalau dalam posisi yang sudah sangat tidak kuat menyaksikan tingkat kemaksiatan yang sangat hebat, maka langkah sebagaimana Rasulullah Muhammad SAW lakukan, belum meninggalkan, lalu beliau untuk apa? Menyendiri dengan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya bukan kemudian diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Di sanalah tempat yang sudah Allah persiapkan, sebagaimana landscape orang yang menghadap Allah gitu. Ketika dia harus masuk dengan perjuangan, sudah di atas turun lagi. Mudah-mudahan nanti Bang Andi, Bang Sarsi bisa naik ke atas, ya. Karena tidak semua travel memprogramkan naik ke Gua Hira, ya. Karena suka nyempil-nyempil di luar program travel. Yang sudah 2 kali naik ke Gua Hira. Perjuangan yang sangat hebat, sudah di atas di puncak, kita harus turun lagi. Untuk masuknya harus benar-benar perjuangan dan pengorbanan, nyempit kita. Dan ternyata ketika akhir sudah berada di gua di mana Rasulullah SAW itu sedang bertahanus, wajah saat beliau berdiri ternyata persis menghadap Ka'bahnya Allah Azza wa Jalla, rumah Allah. Ada sebuah lubang, yang lubang itu persis pas tak boleh melihat, seperti kamera ya. Kamera yang di zoom, yang di depan itu langsung ada rumah petakan Allah Azza wa Jalla khusus itu, rumah indah Baitul Atiq. Ia sudah Allah persiapkan di sana. Dan keselamatan beliau ada pada posisi beliau beruzlah, ya, meninggalkan dunia untuk bersenang-senang dengan Allah Azza wa Jalla. Wa innal hurmata wa annal hurmata fi waqti syahwat, dan sungguh kehormatan seseorang, hormat itu syaratnya, kemuliaan seseorang itu ada pada meninggalkan syahwat, tidak memperturutkan nafsu. Nafsu ingin menguasai harta, nafsu untuk menguasai keadaan, nafsu politik, nafsu untuk berkuasa. Dia ingin benar-benar meraih kemuliaan di sisi Allah, ditinggalkan. Orang yang sudah bisa menaklukkan nafsunya, syahwatnya, sebenarnya sedikit lagi dia akan meraih kemuliaan, kehormatan di sisi Allah dan di sisi manusia. Jadi pada saat kita sudah menggelora syahwat, syahwat apa saja, syahwat politik, syahwat ekonomi, ya, ada kesempatan untuk mengambil itu sebanyak-banyaknya, tapi tidak dilakukan. Karena khawatir kalau sudah syahwat menguasai dirinya, tergelincirnya Adam AS karena syahwat, tidak bisa mendengar rengekan seorang Hawa AS istrinya, ya. Tidak sedikit banyak orang-orang hebat sebenarnya, beliau bergelar, punya kemampuan ilmu yang cukup, tapi akhirnya tergelincir karena tidak bisa mengekang syahwatnya.
Mengelola syahwat adalah tangga awal untuk bisa meraih kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wa inna tamattu fi ayyamin thalilah. Dan sungguhnya bersenang-senang itu ada pada hari-hari yang panjang, ayat al-akhirah. Nanti kalau kita ingin rehat, nanti kalau kita ingin bersenang-senang, nanti di sana, bukan di sini. Ustaz, kapan istirahatnya? Berangkat lagi, keluar lagi, dakwah lagi, keluar lagi, dakwah lagi. Kapan istirahatnya? Nanti pada saatnya. Kesempatan indah itu Allah perkenankan ketika merehatkan semua halnya saat dia menghadap Allah Azza wa Jalla. Itu sebagai nikmat, itu sebagai istirahat. Maaf, selama hidup, selama itu kita berjuang. Selama hidup, selama itulah kita mau bercapek-capek dan berlelah-lelah. Karena lillah keberkahan Allah perkenankan kepada kita. Insya Allah. Terakhir, wa inna sabra wa anna sabra fi ayyamin qalilah. Dan kesabaran itu di sini pada hari-hari yang pendek di dunia. Berarti sabar itu ya kehidupan. Sabar itu ya di dunia. Selama kita di dunia, selama itu kita bersabar. Unlimited, bukan limited edition. Tidak terbatas dan tidak ada batasnya kesabaran itu. Kalau kita mau membuat garis pembatas, batas garis itu ada tidak lain kematian. Maka sering kita ingatkan, kalau sudah hak tujuannya, strateginya sabar strateginya. Yang mau berangkat besok, terbakan Bang Musli, Bang Khalid, Bang Adi, dalam bagian pembuktian doa. Nanti kalau ada maksud pengen mencium hajar aswad, kalau berat untuk bisa benar-benar ya satu di antara yang Allah karuniakan anugerah yang bisa mencium hajar aswad, harus sikut-sikutan, perlu dengan perjuangan, pengorbanan hebat, sabar, dan jangan sekali-kali berniat untuk mengakukan diri. Gua dulu, akhirnya ikut. Jangan dapat. Tapi karena sabar, Allah kasih izin dia bisa mencium hajar aswad. Anak saya kelas 4 SD, perempuan. Saya sudah berurusan dengan jamaah selesai. Saya sebagai seorang ayah harus mengajak anak saya untuk meraih kemuliaan di Ka'bah itu. Kakak saya kan siap nih. Sudah saya izin pamit sama jamaah berdua dengan istri, dengan anak. Siap kan? Siap. Udah 7 putaran, kakak doa di multazam. Kata Nabi, doa di multazam itu jangan pernah tertolak. Kakak minta dengan bahasa kakak. Jadi doa, nangis di situ, usia 4 tahun, ya, nangis. Saya nggak tahu doa apa dia. Ya. Siap kan? Udah. Kan tinggal balik ke kiri, multazam, jelas kan? Kakak sabar, kakak kecil, ada keuntungan, ada kelebihan, bisa nyelinap, kan gitu. Balik yang gede kan? Ya. Sampai situ saya terlepas sama anak saya. Ya Allah. Di rumah ada di kota ada istri, kalau ditanya dan terlepas sekian menit, kakak, saat saya mencari kakak ternyata keluar persis di atas di depan saya, Abi, kakak dapat, alhamdulillah, bisa dimanja asmat, usia masih kecil, SD perempuan lagi. Saya sampaikan, kalau sudah hak tujuannya, sabar strateginya, jangan sekali kita menzalimi, berbuat zalim, tenang saja. Nanti ada waktunya, ada jadwalnya dari Allah Azza wa Jalla, insyaallah. Ya Nabi, salam alaika, ya Rasul, salam alaika, ya Nabi, salam alaika, salawat